Kalau lambat 7 hari pun memang dah boleh katakan hidup tu dah tak tenteram dah, terumbang ambing dah nak mengamuk dah nak marah bos dah. Sepak bola Malaysia diterpa tunggakan gaji pemain, Menpora turun tangan. Saya perlu nyatakan dengan baik dan jelas, bukan untuk mencari scapegoat ataupun nak mencari alasan FRM. Dekat di sini langsung FM tak bersalah. Biar saya katakan, tapi kebenaran ni pedih kita nak terima. Jadi cerita sebenarnya, kondisi ini cukup miris karena ini menyangkut tentang kemanusiaan, di mana para pemain tidak mendapatkan gaji yang layak selama membela tim mereka. Sepanjang tahun 2024 hanya kekecewaan yang menimpa sepak bola Malaysia ya, mulai dari mereka tidak pernah lolos dari babak grup di setiap turnamen yang mereka ikuti, dan sekarang musibah lain lagi menimpa tim nasional Malaysia, dan ini betul-betul seharusnya mereka sangat malu ya. Kalau mereka normal itu mereka sangat malu. Apa penyebabnya sehingga kemudian Malaysia tidak mampu memberikan gaji, khususnya klub-klub yang ada di Liga Super Malaysia. Apalagi kalau kita nak cakap pasal Liga Malaysia, sangkut gaji, bayar lambat, player menderita, benda-benda tu kerap berulang-ulang setiap musim, seolah-olah tak ada jalan penyelesaiannya. Dan ini ternyata memberikan dampak di mana FAM atau PSSI-nya Malaysia mungkin terancam dari sanksi FIFA akibat dari kejadian tersebut. Staffing ni semua sampai Korea dan juga Sepani habis hujung terupan. Jadi saya nak menyata dan saya kata tak apa, sabar dulu, kita tunggu dulu. Jadi keesokan pagi pun beliau jumpa saya lagi, dia mintakan lepas macam orang gila talak. Gaji. Bila cakap tentang gaji yang tersangkut ni, biasanya orang akan kaitkan dengan penajaan. Isu penajaan ni pun memang something yang agak sukar untuk kita dapatkan penyelesaian. Mungkin dapat serba sedikit mengawal shilling harga gaji pemain supaya lebih realistik untuk diuruskan dalam semusim. Dan ini cukup miris juga. Sebenarnya lucu juga ya, karena seharusnya terjadi seperti begini itu di Indonesia, karena di Indonesia digelarkan sebagai negara miskin, Malaysia negara kaya, tapi kenyataannya ini terjadi di Malaysia, di mana pemainnya itu mereka tertunggak gaji. Apakah mereka tidak punya kemampuan untuk membayar gaji Malaysia, ataukah akan terancam oleh FIFA untuk mengenakan sanksi kepada Liga Super Malaysia karena ini sudah menyalahi aturan-aturan yang berlaku dalam FIFA. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Hannah Yeoh mendesak FAM, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, fokus menyelesaikan berbagai kasus tunggakan gaji pemain. Hannah meminta FAM menemukan solusi jangka panjang agar kasus tunggakan gaji tidak terulang di masa mendatang. Masalah-masalah di sepak bola nasional perlu segera diselesaikan dan tindakan drastis belum diambil. Sudah saatnya melihat gambaran yang lebih besar dan bekerja sama untuk membangun kembali lingkungan sepak bola yang sehat dan berkelanjutan. Menpora Malaysia itu juga menyebut pihaknya sedang gencar mencari tenaga ahli dari luar negeri untuk menangani krisis yang melanda FAM. Saya sudah meminta Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, untuk melakukan penilaian. Mereka sudah menyerahkan laporan kepada saya, dan akan kami bahas dengan FAM. Kita tidak hanya fokus pada satu kasus saja. Kita harus melihat masalah ini secara komprehensif. Dalam pertemuan berikutnya, kita akan membahas dengan FAM tentang peningkatan ekosistem saat ini, tidak hanya di level nasional, tetapi juga melibatkan klub-klub, terang Hannah. Kasus tunggakan gaji di Liga Malaysia semakin meningkat musim ini. Sebelumnya manajer sementara Kelantan United Rezal Zamri Yahya dilaporkan meminta manajemen klub untuk melunasi tunggakan gaji hingga 6 bulan. Kami tidak pernah mempermalukan tim meski berjuang menghadapi berbagai masalah di luar lapangan. Kami tetap berkomitmen dan profesional, kata Rezal. Sudah saatnya manajemen bersikap lebih transparan dan serius dalam menyelesaikan masalah ini, ujar Rezal menambahkan.
Masalah tunggakan gaji di Liga Malaysia juga berdampak kepada pemain asing. Penyerang Kedah asal Serbia, Milos Gordic, mengumumkan kepada media bahwa ia akan kembali ke negara asalnya tanpa bayaran apapun setelah 9 bulan tanpa menerima gaji. Masalah dalam dunia sepak bola kita membutuhkan lebih dari sekadar langkah reaktif. Saatnya kita melihat gambaran besar dan bekerja bersama untuk membangun kembali lingkungan sepak bola yang lebih sehat dan berkelanjutan. Ujarnya dalam wawancara dengan media lokal, Rabu 23 April. Menteri tersebut menyebutkan bahwa ia telah meminta bantuan dari ahli eksternal untuk mengatasi krisis yang melanda Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Saya sudah meminta AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, untuk melakukan penilaian. Mereka sudah memberikan laporan kepada saya, dan kami akan membahasnya dengan FAM. Kami tidak bisa hanya melihat satu kasus saja, tambah Yeo. Menurutnya, pembicaraan mendatang dengan FAM akan membahas bagaimana meningkatkan ekosistem sepak bola, tidak hanya di level nasional tetapi juga di tingkat klub-klub. Komentar Yeo muncul di tengah keluhan pemain yang semakin meningkat, termasuk dari pelatih sementara Kelantan United, Rezal Zambri Yahya, yang telah mengajukan permintaan kepada manajemen klub untuk menyelesaikan tunggakan gaji yang telah berlangsung hingga 6 bulan. Kami tidak pernah membawa rasa malu ke tim meskipun ada masalah di luar lapangan, dan kami tetap profesional. Sekarang saatnya manajemen untuk lebih transparan dan serius menyelesaikan masalah ini, ujar Rezal. Kelantan sendiri menutup musim di posisi terbawah klasemen Super League dengan hanya mengumpulkan 7 poin. Krisis ini juga berdampak pada pemain asing, seperti Milos Gordic, striker asal Serbia yang bermain untuk Kedah. Gordic mengungkapkan bahwa ia akan pulang ke negaranya setelah 9 bulan tidak dibayar gaji. Saya ingin menangis. Saya ingin beristirahat dan berada bersama keluarga saya di Serbia, ujarnya. Saya sudah mengorbankan banyak, berjuang untuk bayi saya, untuk keluarga saya. Tapi saya pulang tanpa uang.